Bahkan saat itu Bapak Wali Kota langsung sidak di kantor kami terkait dengan masalah ini, bahkan sudah ditangani oleh pihak Komisi D. Ada pansusnya waktu itu Pak, ada pansus untuk menangani masalah ini terkait dengan pungli-pungli, dan yang terkait juga semua sudah dipanggil di Komisi D. Ada kami dipanggil karena di koran, di berita itu disebutkan oknum, walaupun inisial ya sudah disebutkan oknum, tapi ada juga yang langsung diperpanjang namanya Pak, sehingga langsung kami semua beberapa orang di Dinas Pendidikan hadir untuk memberikan penjelasan, keterangan, sehingga Ibu Sekda saya kemarin seperti itu jawaban yang diberikan ya, karena ada beberapa informasi dari teman-teman yang menangani masalah kepegawaian terkait dengan jurnal-jurnal itu, dan itu informasi juga dapat dari teman-teman guru yang memberikan penjelasan. Bahkan rekan sekerja mereka juga menyampaikan, ya bagaimana tidak menggunakan joki, kenapa dilapor kalau memang kamu yang tidak mampu membuat jurnal seperti itu kok dilapor, ini kan jasa katanya, sama aja kalau misalnya kita membuat skripsi kita bawa ke tempat pembuatan skripsi kan dibayar, seperti itu kira-kira. Jadi itu yang sempat saya rekam, sempat saya dengar, dan saya sudah laporkan ke Wali Kota waktu itu seperti ini terkait dengan bayar-membayar yang diduga dilakukan oleh oknum. Tapi karena ini sudah barangkali sudah mendarah daging barangkali, dan seperti tadi dikatakan bahwa ibaratnya paku sudah berkarat, ini memang butuh treatment khusus untuk mengurai benang kusut ini. Sejak saya diberikan SK sebagai PLT, kepala saya langsung saya kasih seperti ini. Pak Wali bilang, kenapa kasih begini kepala ini? Maksudnya kita kasih kayak benang rotas apa? Saya bilang kita kasih kayak benang rotas apa? Udah kerja saja. Tapi memang waktu itu penekanannya sama saya, usut semua pungli-pungli yang ada di Dinas Pendidikan. Itu perintah pertama saya, perintah pertama dari beliau ke saya. Usut semua pungli-pungli yang ada di Dinas Pendidikan. Itu perintah pertama beliau kepada saya. Sehingga saya mencoba mencari informasi dan akhirnya naiklah ke permukaan, walaupun mungkin bukan langsung dari saya yang memberikan laporan ke Bapak Wali Kota, namun saat itu langsung dilakukan sidak, termasuk adanya beberapa penjualan-penjualan yang berlangsung di sekolah, jual foto wali kota, menjual buku-buku yang tanpa, ya istilahnya tanpa prosedur seperti itu, penjualan-penjualan beberapa buku-buku yang ada di sekolah, sehingga kepada saya kami yang jelas bahwa hal ini sudah ditindaklanjuti di Komisi D, ya, bahkan dibuatkan pansus dan ada beberapa guru juga yang dipanggil dan sebagainya. Seperti itu yang jelas bahwa sudah ada tindak lanjut dari pihak legislatif. Sebenarnya ada hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa terkait dengan masalah kenaikan pangkat dan sebagainya ini memang karena tidak menggunakan aplikasi ataupun sistem, sehingga inilah salah satu penyebab adanya katakanlah begitu jasa ya, penjualan jasa karena masih manual, sehingga ke depan kami sudah anggarkan aplikasi yang namanya aplikasi Carade, di mana seluruh layanan-layanan itu menggunakan aplikasi lewat online, sehingga tidak ada lagi pertemuan antara yang diuruskan dengan yang mengurus seperti itu. Kira-kira itu adalah salah satu upaya yang kami lakukan lewat pengadaan aplikasi Carade. Itu saja barangkali secara umum saya sampaikan, bahwa kami sudah berupaya untuk meminimalisir urusan-urusan di Dinas Pendidikan yang dilakukan secara manual dengan menggunakan aplikasi, dan kami sudah anggarkan dalam anggaran pokok 2022. Terima kasih Pak Amin dan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Makasih Bu Gadis. Ini tambah menarik nih, karena ternyata memang ada semacam joki ya, seperti diungkap oleh Kompas, dan ini diungkap tadi oleh Bu Sekretaris Dinas juga. Dan saya kira ini terungkap, ini permasalahannya semakin bagus sebenarnya, supaya ini bisa kita proteksi lagi, tidak akan terjadi lagi seperti itu. Ini kalau lihat kita semua. Nah, ini rasanya melihat bagaimana aspek hukumnya ini Bu, dari Bu Jaksa nanti, dari aspek pungli, apakah itu sebenarnya pungli atau sudah masuk dalam ranah korupsi seperti yang dijelaskan oleh Pak Dr. Jak tadi.
Lantas bagaimana nanti hukumnya untuk orang-orang yang seperti ini? Silakan Bu Jackson. Terima kasih Pak. Kalau berdasarkan pengalaman kami, baru-baru kami tangani perkara kawasan Kadenong itu terkait dengan pungutan liar untuk mendapatkan kios di dalam. Jadi dia caranya pedagang ini minta ke kepala UPPD untuk dapat kios di dalam, padahal sebenarnya kawasan UPPD Kaderong ini tidak diperjualbelikan. Jadi tidak boleh diperjualbelikan baik oleh pejabat yang berwenang di situ maupun stafnya. Jadi kalau di berdasarkan pengalaman kami kemarin itu yang kami kenakan itu pasal 11 terkait dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Saya rasa mirip-mirip dengan kasus yang kita bahas tadi, di mana ada guru yang dibuatkan jurnal, kemudian supaya dia mudah naik pangkat, memberikan upah atau biaya jasa. Kurang lebih mirip dengan kawasan Kaderong. Kalau di Kaderong itu sebenarnya 3 kecamatan, para pedagang itu didata untuk penataan Kota Makassar supaya rapi, diaplikasikanlah ke kawasan Kaderong. Namun itu tidak dipungut biaya sama sekali, oleh pemerintah Kota Makassar. Dari 3 kecamatan itu didapatlah beberapa ratus pedagang kaki lima untuk menempati kawasan Kaderong. Tapi dengan berjalannya waktu ada beberapa pedagang yang mungkin kesulitan jauh dari lokasi rumahnya sehingga mereka tidak berjualan, jadi kosong. Kepala UPTD ambil kesempatan karena adanya kios yang kosong, mereka akhirnya kepala UPTD ini dijual, dipindah tangankan ke orang lain, kisar antara 5 juta sampai 15 juta. Jadi kemarin ada pungli sekitar 138 juta Pak, itu temuan kami berdasarkan perhitungan dari Inspektorat Kota Makassar. Itu saya pikir kasusnya hampir mirip dengan yang ini, di mana Izin Bu Jackson, boleh saya tahu kemarin sudah putus ya untuk Kaderong ya? Berapa tahun itu? 1 tahun 7 bulan. Karena di pasal 11 sendiri itu minimal paling singkat 1 tahun ancaman pidananya, paling lama 5 tahun. Kenapa kita kasih 1 tahun 7 bulan? Karena di standar operasional prosedur kami, rencana tuntutan itu ada range-nya, itu pungli sekian, ada sekian. Karena kalau 100 tidak mungkin kita samakan dengan pungli yang miliaran. Jadi ada range-nya. Ada tergantung besarannya Bu. Iya, tergantung besarannya. Kalau dilihat dari masalah yang ada di sini, kalau misalnya memang guru-guru yang dimintai uang ini keberatan, kemudian melaporkan ke pihak inspektorat maupun juga ke kami buka itu kok Pak. Kalau misalnya memang banyak guru-guru yang merasa dirugikan atas pungutan itu, karena sebenarnya ini kan pungutan ini semestinya tidak ada, namanya saja dia, berarti seharusnya orang naik pangkat tanpa ada kepengennya memberikan hadiah atau uang pada pejabat yang berwenang yang bisa memberikan asisten terhadap ini yang kenaikan pangkat itu. Kalau di kami juga sebenarnya untuk naik pangkat itu harus ada angka kredit. Angka kredit itu dibuat juga, sebenarnya ada juga jaksa yang tidak membuat sendiri, tapi dibuatkan. Itu perkara itu ada range-nya, jadi kalau untuk naik pangkat dari 3C ke 3D itu harus mengajukan perkara
Kalau untuk pembuatannya itu karena kita pakai jasa juga, itu kita bayar juga, tapi itu karena kita pakai jasanya orang untuk membuat, bukan untuk naik pangkatnya, tidak untuk kebijaksanaannya. Kalau dia menyusunkan angka kreditnya, yang penting kan kan ini jadi masalah. petugas yang ada di kejaksaan. Yang kan sedang terkait jasa. Kalau jasa tidak sanggup juga untuk menyusun perhitungan angka kredit. Kalau di jurnal mungkin saya tidak begitu paham bagaimana penyusunannya. Kalau misalnya guru membayar ke pihak ini dinas pendidikan Kota Makassar, itu saya pikir salah, karena tidak seharusnya mereka kan punya hak untuk naik pangkat, tidak mesti bayar dulu baru naik pangkat. Kalau saya pikir Tapi begitu. harus bayar buat jurnalnya itu, dia harus yang buat guru bukan orang yang sepeda, bukan dibuatkan karena dia sendiri yang nggak berhubungan dengan tugasnya langsung. Kalau di kami ada bidang pembinaan, mereka memang tahu perhitungan untuk Nah, membuat itu angka. lain kalau Iya. itu. Kalau di jurnal mungkin Itu berbeda. hanya masalah kinerja Iya. doang. Kalau Ya, menarik nih, menarik. Bisa diambil apa? Contoh ide ya. Saya kira ini contoh bagus ya diungkap oleh Bu Jaksa ini. Nah, memang ada unit yang mengerjakan seperti itu, tapi melakukan pembinaan. Iya. Ya. Yang bidang Oke. pembinaan. sedikit. Ya, mungkin Bu ada tambahan Bu Soraya? Oh ya, cukup. Saya kira mungkin Pak Tim Adi dulu atau Pak Prof? Oh ya, Pak Prof dulu. Silakan Pak Prof. Terima kasih. Prof, tadi Prof. Bisa bagus. Saya tertarik dengan masalah ini. Saya pertama tahu itu baca di sosmed. Saya sempat kirimkan teman-teman itu ada yang menarik ini, studi menarik. Karena hari ini kita mau rapat, jadi kemarin saya ke sekolah dan saya bincang-bincang dengan kepala sekolah. Dan dua isu ini muncul, itu masalah sertifikasi dan masalah pendidikan pangkat. Tapi isu yang berkembang di situ bahwa itu sebenarnya kerelaan guru. Membayar jasa tuh. Dia kumpul, kemudian diserahkan. Tapi persoalannya, kalau tidak ada itu, maka yang tidak masukkan itu, kalau misalnya dari satu sekolah tidak ada itu, maka ada saja kesalahan-kesalahan sehingga harus kembali untuk diperbaiki. Nah, guru yang merasa sudah bagus, lantas kembalikan, ini yang keberatan. Iya. Tidak melalui saya itu, tapi dia merasa bagus, untuk apa? Saya bagus kok. Nggak bisa bang. Itu menjadi masalah. Jadi mereka mengatakan kalau itu yang dibayar itu sebenarnya bukan permintaan. Mau bikin sendiri masa Guru yang bersangkutan mau bikin bukan bersengaja untuk itu. Tapi di balik itu keinginannya itu tadi supaya ini mulus masuk, tidak ada. Ya, sehingga yang bersangkutan yang bekerja di bidang itu dia dituntut untuk itu memperbaiki ataukah menerima apa adanya. Itu masalah juga itu. Sehingga guru mengharap itu semua jalur itu yang mereka harap. Jadi memang kalau ini tidak dipotong soal mungkin, maka ini akan berkembang terus kayak bola salju. Karena akan menggelinding terus di semua aspek guru itu. Kalau ada kenaikan pangkat, ya pokoknya masukkan saja dulu apa nanti di sana ya kan yang mau. Jadi ini akhirnya kualitas guru juga rendah. Nanti tiba di pasalnya pada sertifikasi itu tidak tahu apa. Nah kemudian saya tanya, bagaimana? Saya dengar juga sertifikasi harus bayar begini-begini. Tidak Pak, kita tidak dimintai, tapi kalau kita sudah terima itu, kita sukarela memberikan. Oh betul itu. Sukarela tuh. Atau karena kebiasaan ya Prof? Karena kebiasaan. Uang sertifikasinya,
Ya. Sebenarnya kan masuk rekening langsung Prof. Langsung ke rekening. Jadi tidak ada Tidak ada lagi. ada ketahan langsung masuk rekening. Itu kan bukan penglipat karena sesudahnya, bukan sebelumnya. Iya. Sesudahnya bukan sebelumnya. Ucapan terima kasih ya. Itu beberapa guru yang masih kemarin kepala sekolah juga, bahkan ada kepala sekolah katanya dia agak bermuten dengan argumentasi dengan keuangannya, karena keuangannya mengatakan itu sebaiknya harus tetap ada Pak itu. Untuk apa? Ya, kalau guru merasa bagus untuk apa? Dan tugasnya memang di sana kalau periksa kembali untuk perbaiki. Kalau salah, kalau tidak baik, tapi jangan yang baik kembali juga, karena tidak ada itu namanya. Jadi penilai Iya. Jadi ini sebenarnya memang sudah sangat masyarakat di kalangan guru persoalan itu. Jadi saya kira yang penting itu bagaimana upaya-upaya dari dinas pendidikan dan semua kita ini supaya bisa memutus itu mata rantai itu. Apakah istilahnya dinas sukarela atau bukan, saya kira tidak benar. Itu hal yang tidak benar karena ini menyangkut juga kualitas pendidikan dan kualitas guru sendiri. Nah, kalau guru yang tidak bisa membuat jurnal, langsung dibuatkan, wah itu berbahaya itu. Berarti dia tidak bisa melakukan tugasnya sebagai orang profesional. Jadi itu yang informasi tambahan yang saya dapat kemarin. Saya tanya soal sekolah dan usulah begitu. Terima kasih Pak. Makasih Pak Prof. Basriwelo. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya untuk kenaikan pangkat guru itu dari 3D ke 4A itu membutuhkan karya ilmiah sebenarnya. Karya ilmiah itu dari berbagai macam sebenarnya. Ada karya ilmiah, iya, TPK ya, ada penelitian tindakan kelas, ada jurnal. Cuma memang jurnal, kalau kita bicara jurnal, itu harus reviewernya tidak boleh sembarang juga. Kalau kita menggunakan jurnal yang bagus, ya minimal, mohon maaf, minimal S3 itu reviewernya dan punya pengalaman melakukan review terhadap jurnal-jurnal. Jadi kalau cuman misalnya, mohon maaf kalau saya bilang abal-abal juga, reviewernya yang nggak bisa juga sebenarnya itu diampuni. Iya, karena ini jurnal itu kan ada standar yang kita gunakan. Saya kira gitu. Ini menarik, menarik nih Prof. Saya persilakan Prof. Yusran sebagai ketua tim ahli Wali Kota Makassar. Dengan silakan Prof. Ya, terima kasih Bapak Moderator yang kami hormati, Pak Ketua Dewan Pendidikan serta seluruh jajaran, Ibu Kadis Pendidikan. Ibu Ilma selalu mengatakan apa peraih tugas saya. Ibu Kajari mewakili beserta seluruh teman-teman yang hadir. Ya, jadi saya kira menarik sekali. Terima kasih Pak Ketua sudah bisa hadir. Ya, kalau saya memang melihatnya ini ada memang yang harus diputus, ya, karena ini hubungan mutualisme yang sebenarnya tidak tepat, ya. Guru membuat jurnal dengan menggunakan joki ini sudah salah menurut saya, ya, karena berarti guru plagiat ini, ya, karena ilmiahnya bukan dia buat. Nah, jadi menurut saya sederhana ini Bu. Tadi salah satu cara untuk memutus ini, perbaharui tim penilai yang kredit, ya, dan buat masukkan orang independen yang hanya dari unsur Fitnas. Ya, sehingga penilaiannya betul-betul objektif. Yang kedua, tim penilai ini diberikan reward yang memadai. Jadi tidak apa-apa kan dibuatkan standar nilai, ya honornya, sehingga yang menilai tidak perlu mengharap. Karena ini masalahnya kalau kita dengar sepintas, ada kesan bahwa guru yang tidak menggunakan jasa ini sulit lolos karya tulisnya. Jadi kita duga Yogi yang membuat ini bekerja sama dengan tim penilai. Ya kira-kira begitu asumsinya. Ya jadi kira-kira begitu, ada hubungan tidak langsung. Sehingga bisa itu diputus dengan cara seperti itu. Saya kira tim penilai yang ada dari Dewan Pendidikan, ada tim penilai ini memang wajar diberikan reward yang memadai. Kemudian saya kira saran teknisnya tadi ya, guru ini harus, karena guru kan sudah diakui sebagai profesi profesional. Kalau dia tidak bisa bikin jurnal ya jangan naik kesepakatnya. Berarti dia tidak mampu sampai dia bisa.
Ya jadi tidak apa-apa, memang yang tidak lolos jurnalnya ya jangan tidak apa-apa, tidak apa-apa supaya melatih, fasilitasi lah. Kita juga dosen kan begitu. Di apa? Ada pelatihan terus, pelatihan secara terus difasilitasi juga supaya jurnalnya bisa masuk di publikasi yang yang terakreditasi dan seterusnya. Nah, jadi saya kira ini karena ini kelihatannya memang mutualisme Pak guru memerlukan, tetapi memang ya saya kira harus diputus dengan cara tadi diperketat saja, dipastikan betul bahwa yang menggunakan joki justru tidak akan lolos untuk dipangkat. Tentu itu yang harus diperbarui. Nah, kemudian yang terkait dengan hal lain saya kira ya tentu di penataannya memang perlu di BPSDM karena dari peringkat pangkat ini kan juga di BPSDM. Jadi saya kira Prof. Hilmar sana yang hadir juga bisa sementara diminta ditata supaya betul-betul semua sistemnya secara digital sehingga mengurangi peluang untuk transaksi rekam pangkat. Saya kira itu saja Pak dan saya kalau saya melihatnya dari sisi kemudian memang saya kebetulan waktu PJ ya saya tangani awal dan pendidikan karena saya waktu itu sangat kronik sehingga saya mengarahkan tindakan tornya untuk minimal memperbaiki karena kalau di dulu lama itu sangat semrawut memang Pak, sulit sekali. Cuma sempat diperbaiki oleh lain sudah kita perlu dialihkan di tugas lain. Jadi saya kira masukan saya. Dan kalau saya Pak, ya memang jangan lagi guru pakai joki deh. Kalau kedengaran siswanya guru pakai joki kan tidak enak siswa ya, tidak pakai joki. Iya, jadi saya ini kan tidak susah kalau guru itu dipakai Pak, gampang sekali saya lihat karena cuma menulis di kita ini agregasinya harus ya jurnal teragregasi, harus Scopus ini cuma bikin paper saja apa susahnya. Ya. Jadi saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Yusran. Nah, ini ada pesan Ibu Nilma ini Bu Gadis ini yang pertama tadi harus diperbarui tim penilainya kembali ini kayaknya. Kemudian tim penilai itu angka kredit ini yang harus dilihat kembali. Memang pengalaman saya di Kanwil di Knasi itu tim penilai itu dari Kanwil. Kemudian itu kalau untuk golongan 4 ke atas dulu Pak ya. Iya, kemudian untuk golongan 3 ke bawah itu ada di Kandep waktu itu Pak Prof. Jadi tetapi memang dilatih. Saya nggak tahu sekarang apakah memang masih dilatih teman-teman yang penilai angka kredit itu atau gimana. Jangan-jangan memang tidak dilatih sehingga kompetensinya stuck di situ dan penanganannya ya kalau bahasa kerennya itu kincai saja lah. Ya ada nih, mungkin ada komentar dari teman-teman, ada ketua PGRI, ada ketua BMPS. Ketua PGRI ada komentar Pak? Ada Pak. Iya silakan Pak ketua PGRI. Ini ketua PGRI Kota Makassar, Dr. Sarman yang punya guru yang korban ini. Iya silakan Pak Sarman. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tersentak tadi bahwa tema ini saya menarik. Adakah pemilik sekolah iya dan tidak? Kenapa? Saya menarik pengalaman 5 tahun yang lalu Pak. 5 tahun lalu itu ada UPTD di kecamatan, sehingga para kepala sekolah, para guru yang mau ke dinas kota itu mengurangi langkahnya ke sana. Sekarang kepala sekolah, guru yang mau ke dinas kota masuk ke bidang yang tertentu. Itu tanda kutip, ada apa menghadap bidang. Yang kedua, di zamannya Pak Rembando tidak ada kabin dan asesor turun di sekolah. Begitu Pak Rembando tidak ada, maka banyak kabin, banyak seksi turun di sekolah. Ada apa? Kemudian terkait tadi jabatan kepala sekolah. Sekarang ini kurang lebih 9 kepala sekolah SMP yang sudah 4 tahun ke atas. Ini artinya apa? Mudah-mudahan 9 kepala ini bisa bergeser ke tempat lain. Dengan harapan bahwa mencegah adanya penyamaran.
Kemudian terkait sertifikasi, sesungguhnya sertifikasi itu saya tidak sependapat bahwa ada potongan. Tidak ada guru pernah mengeluh, kecuali mengeluh kalau terlambat dibayar sertifikasinya. Maka saya akan berpindah itu. Karena rekeningnya langsung masuk. Cuma ada kutip, cuma kadang-kadang ada oknum menyampaikan kepada ketua forumnya bahwa ingat kok, ingat itu. Ada pesan berantai. Saya ingat. Ada pesan berantai. Dan saya pernah menyampaikan bahwa salah Kalau seorang atas nama aku kepala dinas, siapapun yang minta tentang sertifikat itu untuk buka jangan ada yang kasih dikasih. habis. Korban Korban Jangan bikin kasih apa? itu. Kamu punya hak. Kamu punya hak. Jangan dikasih. Oleh itu, mendarat potongan sertifikasi. korban sama dengan Kemudian terkait tim ayah penilai, punya memang sapi yang korban. tim penilai ini perlu ada perubahan. Dan sebenarnya tadi bahwa tim penilai di Kota Makassar itu terus, itu terus, sehingga masa kerjanya tidak jelas. Ya. Dan mulai sekarang kalau kita mau mencari itu ya harus ada perubahan total sehingga para tim ini ada wajah baru, tentu mengikuti diklat dulu, tidak sembarangan mengikuti penulis tanpa mengikuti diklat. Ada aturannya. Kemudian yang lain, saya juga tadi tidak sependapat bahwa ada tanda tangan fisik dibayar 5 juta. Tidak pernah saya mendengar bahwa ada tanda fisik meminta uang 5 juta. Kayak itu deh. Tidak ada seperti itu. Jadi tidak ada bos ya. Tidak ada Pak, tidak ada. Itu hanya suara buruk yang dibuat, tapi tidak pernah saya mendengar. Saya tahu bahwa walaupun saya orang distrik, tapi saya juga melihat perkembangan tidak ada itu. Oleh itu, yang perlu kita negasi adalah para pejabat di situ tidak perlu turun ke sekolah. Tidak perlu sekolah, harus standby masing-masing di coba masing-masing. Kalau toh ada kepala sekolah yang dipanggil distrik, harus menyampaikan kepada kadis. Harus seperti itu. Supaya guru juga tidak senangnya mendengarkan depan. Nah, memang ada kendala selama ini bahwa guru itu tugas pokoknya mengajar. Kalau dia cuma mempersiapkan urusan-urusan penempatan ini, tentu sudah hambatan-hambatan. Saya sependapat tadi bahwa memang ada guru memerlukan jasa untuk dibuatkan kelengkapan pangkatnya, tapi bukan orang dalam. Bukan orang dalam, bukan oknum. Para dia sendiri saya membantu untuk dibuatkan air tulisnya. Karena dengan alasan bahwa kami tidak punya waktu untuk membuat itu. Tetapi kalau dia guru yang bagus, guru yang benar, setiap dia mengajar sudah ada jurnal yang bikin, yang kumpulkan itu, tapi guru juga punya keterbatasan. Olehnya itu, alhamdulillah dengan adanya pertemuan semacam ini, yang pertama-tama bahwa kita perbaiki tim penilai tenaga sektor itu yang paling utama untuk menghindari joki-joki yang ada di sana. Saya kira ini mungkin Pak Mahmud bisa menyampaikan karena beliau juga mantan kadis dan siapanya dia sangat bagus sekali. Silakan Pak. Iya Pak lanjut Pak Mahmud ya, anggota Dewan Pendidikan, mantan Kadis Pendidikan Kota Makassar. Silakan Pak Mahmud. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Pak Ketua Dewan Pendidikan saya hormati, tim ahli dan para narasumber, teman-teman semuanya, sama saya hormati. Alhamdulillah, saya hanya ingin belak-belakan aja, saya langsung intinya. Sebenarnya di sekolah
dan di dinas pendidikan memang ada titik-titik rawan untuk korupsi. Saya ingin menyebutkan beberapa di antaranya, misalnya PPDB. Ini dari kejaksaan, dari tim inspektorat, lalu kemudian dinas pendidikan bisa melihat seperti apa. PPDB di sekolah itu di setiap tahun, setiap penerimaan siswa baru, sekolah melaporkan siswa tinggal kelas. Misal kuota di sekolah itu atau daya tampung di sekolah itu 300 misalnya, 300. Lalu dia laporkan misalnya tinggal kelas 20 orang, 30 orang. Itu selalu dia laporkan. Biasa ada, bisa tidak. Akhirnya setelah diumumkan yang lulus nanti PPDB itu, dia kurangi dengan jatah yang ada itu. Ada 35 Pak, tidak naik kelas, berarti dikurangi 35. Inilah rawan sekali. Karena yang tidak naik kelas itu dia pindahkan ke sekolah lain misalnya dengan catatan naik kelas 2. Ini rawan dipakai untuk pengaturan siswa-siswa yang akan masuk. Itu satu. Yang kedua, blok grant, dana yang langsung masuk ke sekolah. Kepala sekolah dia tidak mengetahui sama sekali bagaimana itu konstruksi, bagaimana itu perencanaan, dana langsung masuk di sekolah. Ini juga ada kesalahannya pusat. Kenapa dilakukan seperti ini? Ini semua bisa menjadi titik-titik rawan korupsi atau penyalahgunaan kewenangan yang ada di sekolah. Berikutnya siswa pindah yang tadi setelah dinyatakan tidak naik kelas, dinaikkan ke kelas 2 dengan catatan harus pindah. Diberi keterangan bahwa pindah kelas, naik kelas 2, padahal orang yang tinggal kelas diterima di tempat yang dituju, sekolah yang dituju. Inilah tawar-menawar terjadi. Anda naik kelas 2, Anda tinggal kelas kan? Anda naik kelas 2 sekarang. Saya terima di sini, ini terjadi transaksi di sini yang titik-titik rawan yang saya bilang. Yang berikutnya, dana bos. Dana bos yang masuk sekolah itu pernah saya berkunjung ke sekolah. Dia beli kertas 30 rim, 35 rim kertas. Saya bilang, dia apa ini kertas? Ya sudah dipakai Pak, habis. Barang habis Pak, ATK kan barang habis pakai. Surat keluar masuk di anunya Bapak, hanya 5 surat keluar dia buat 30 rim. Ini semua rawan, sangat rawan. Bayangkan kalau 5 surat keluar dia buat, hanya 35 rim dia beli kertas. Satu surat itu 1 rim. Ini luar biasa. Nah, kembali ke guru ini tadi. Yang ini sudah lengkap sebenarnya informasinya. Guru yang mau naik pangkat, karya tulis ilmiahnya tidak memenuhi standar, masuk ke tim asesmen memang tidak masuk dalam kriteria karya tulis yang memenuhi syarat untuk bisa naik pangkat, karena memang dia tidak bisa bikin karya tulis. Akhirnya mungkin adalah orang-orang oknum tertentu yang bisa, kalau mungkin buat saja cuma dibayar itu. Ini yang melapor ini karena merasa dirinya dipermainkan. Dia sudah buat tapi itu tidak memenuhi standar berdasarkan penilaian tim asesmen itu. Ini yang melapor dan kemudian muncul persoalan ini. Yang sesungguhnya ini sudah terjadi sudah sekian lama, bukan hanya 2 tahun, sudah lama terjadi Pak. Karena ketidakmampuan guru membuat karya tulis yang standar sesuai dengan penulisan karya tulis ini ya, meminta bantuan lah pada orang lain dengan jasa tertentu. Tapi ada yang tidak mau membuat saja, yang abal-abal diperiksa oleh tim asesmen ini tidak memenuhi syarat. Inilah yang melapor bahwa saya dipermainkan seperti itu. Serasa hanya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ke ini, ada tim kita, ada Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Bagaimana di swasta Pak kira-kira? Silakan Pak Insinyur Andi, Pak Sari Badarudin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Saya sangat bergembira hari ini karena rupanya swasta ini tidak terlibat di sini. Ya, jadi alhamdulillah. Sekalipun kemarin swasta itu menggondol semua itu piala-piala, ya, ya. Nah, itu menandakan bahwa swasta itu perannya tidak sedikit. Ya, dan saya sebenarnya sebelum saya masuki, saya ada titipan dua ini untuk Ibu Kadis. Pertama, Ibu, yang sangat kita menarik untuk kita teliti adalah seberapa besar peran swasta terhadap masyarakat yang utamanya menyiapkan sarana pendidikan proses belajar mengajar. Karena saya pikir kalau ada swasta ini barangkali pasti pincang ini negeri ini. Kemudian yang kedua, seberapa banyak peran swasta untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Karena kemarin saya bertemu dengan teman-teman juga kumpul, berapa banyak yang bisa kebantu, bilang hampir 100% ini bebas ini, SPB di sini hanya mengandalkan dana bos. Saya bilang alhamdulillah, syukur saya pada membantu. Yang seperti ini, seperti Ibu selalu mengkhawatirkan bahwa tidak akan tertampung itu banyak siswa. Ternyata kita sudah buktikan sekarang toh bahwa tidak ada yang tidak tertampung, semua sudah tertampung dan memberikan lagi keringanan. Kenapa? Di sekolah itu kita lakukan namanya subsidi silang. Bagi siswa yang mampu ya mungkin agak besar pembayarannya, Pak. Iya. Iya. Kemudian yang tidak mampu itulah yang kita bebaskan sama sekali. Tidak ada pembayaran. Ini informasi yang akurat, Bu, ya, untuk swasta. Nah, cuma ada permintaan swasta kepada Pak Ibu Kadis. Kalau seandainya ada pembagian, diingat-ingat juga itu swasta, jangan negeri. Ya, nah, contohnya beasiswa, ya toh? Biasanya itu juga seperti RKB dulu apa semua ke negeri, swasta tidak ada dapat. Ya, jadi Bisa, Pak. Dana hibah. Iya, ya bisa. Terima kasih, Bu, ya. Iya, kasih. Kemudian barangkali tadi menanggapi beberapa pembicara yang berhubungan dengan adakah pungli atau tidak. Mungkin kalau saya pikir begini, ini kan persoalan seperti ini sudah lama berlalu, sudah mungkin saya belum lahir juga sudah ada begini. Berlalu atau berlaku? Ya, ya, boleh dua. Ya, berlalu juga yang sudah lama kemudian berlaku sampai hari ini. Nah, ya, jadi cuma saya lihat bahwa ini juga banyak tergantung kepada pemerintah daerah. Ya, saya hanya melihat bahwa terjadinya persoalan ini karena ada ketidakpedulian, kurang perhatian pemerintah daerah terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Nah, misalnya bukan hanya pungli ini, tetapi lebih parah itu kepada akreditasi sekolah. Ya, akreditasi sekolah ini kalau mereka saya lihat itu di asesor itu membagi dua, ada yang langsung diakreditasi lewat pemerintah, berarti itu dana pemerintah digunakan. Ada juga akreditasi mandiri. Kalau dia mandiri itu bayar sendiri itu sekolah. Dan kalau ini bagus amplopnya, bagus ini pasti dapat nilai A. Tidak usah khawatir. Ya, ya. Ini kejadian di lapangan terbukti. Ya. Tetapi itu yang kurang bayarnya atau tidak, kira-kira C saja, begitu ji. Jadi itu saya sependapat tadi usulan itu bahwa ini harus sebaiknya di apa itu perusahaan tadi untuk memperbaharui pelaku-pelakunya itu dan harus diberi pendidikan, karena dengan tidak ada pendidikannya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dianggap ya sudah dapat amplop cukup nih pulang ke rumah ya bisa santai-santai. Ini sebenarnya oleh karena itu waktu Dewan Pendidikan ke Jakarta melakukan studi banding, dan ini sempat saya bicara mengusulkan kepada tim akreditasi nasional
Dan ini teman-teman kaget, Prof. Saya bilang ini ban ini sebaiknya kita bubarkan saja. Sampai mereka bilang, kenapa bisa bubarkan? Teman-teman juga mulai kok bisa ya, kenapa? Saya bilang ini kalau begini pelakuannya, begini prakteknya, ini tidak memberikan peningkatan SDM, sumber daya kepada pendidikan. Karena kalau ada tadi saya katakan kalau dikasih amplop, dikasih ini sudah selesai, berarti nilainya pasti bagus. Jadi mungkin ini yang sekedar informasi. Kalau saya melihat ini bahwa kalau sekolah ada korupsi yang begini, pungli begini, ini sudah biasa dilakukan. Tapi kalau ini hanya berbentuk jasa, saya kira ini tidak ada masalah karena mereka juga dibayar jasanya. Cuma persoalannya kalau dikelola oleh teman-teman di sekolah atau mengatasnamakan jabatan, ini barangkali ini yang namanya pungli. Karena pungli itu Pak, paling tidak ada 3 kategorinya kalau menurut saya. Yang pertama itu harus menentukan besar jumlahnya itu berapa yang harus diberikan. Ya, yang kedua waktunya harus ada batas waktu. Yang ketiga itu ada unsur paksaan di dalamnya. Nah, seperti ini ada beberapa nasir ini yang kelihatannya tidak ada yang dipaksa di sini. Kecuali yang merasa terpaksa itu yang keberatan. Ya, ini kan mereka mau sama mau, saya membantu. Kau bayar saya kasih, Anda bayar saya. Anda naik pangkat ya, Anda dapat uang, dapat pangkat apa dan sebagainya. Jadi saya kira memang ini kita harus perlu mengkaji lebih dalam. Terakhir Pak Moderator, saya mau pesan begini bahwa ada yang di Kota Madia kemarin itu kalau orang mau jadi kepala sekolah, ada juga timnya, tapi timnya kayak di luar ini. Itu yang dibayar sampai 200 juta, 100 juta. Ya, saya jangan sebut nama kan tidak bagus ya. Pertama pasti Bapak Ibu sudah tahu itu. Dan itu setelah ditelusuri ini, dia menyatakan Mas, ini ternyata timnya tim sukses wali kota. Wah ini juga barangkali perlu Pak Prof tahu ini. Ya? Iya, cocok. Iya. Itu. Dan hampir semuanya orang yang diusulkan jadi kepala sekolah, mau berpotensi tidak berpotensi, mau model preman apa sebagainya, semua bisa jadi kepala sekolah. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi ada pungli kepala sekolah juga. Ini pungli orang dianggap kepala sekolah, ini yang mengkhawatirkan. Golongan kemarin ada golongan kalau bukan 4B itu tidak bisa kepala sekolah. Ternyata kemarin itu berangkatan, ada golongan 3A masuk ke kepala sekolah. Kita tanya kenapa begini? Ada 3 apa? Tidak ada kepala 3 tidak mungkin Pak. Ya sekarang ini ada dulu yang maksud saya ini. Setelah ditanya kenapa begini? Oh iya kan akan tidak lama lagi dia naik pangkat. 3B juga Pak. Oh gitu. Oh iya. Saya pikir ya begitu. Makasih Pak. Jadi tolong barangkali mudah-mudahan proyek kedua Pak Wali Kota ini tidak ada lagi praktek-praktek yang semacam ini. Ya, bukan tim sukses yang menentukan kepala sekolah, bukan tim penyeleksi kepala sekolah yang menentukan orang jadi kepala sekolah. Ini tim sukses wali kota kemarin yang merasa berjasa, itulah yang punya peran kans untuk menjadikan orang kepala sekolah. Dan ini hampir orang tahu semua di Makassar seperti itu. Iya, terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua BPS. Nanti jawab juga Pak. Dia tahu. Iya, siap. Boleh dijawab Pak. Siap. Nanti saya lihat Mungkin ini pembicara pemuncak Pak kita semua Pak. Saya persilakan Pak Haji Nasran Mone. Mungkin ada komentar selama ini yang diamati di lingkungan pendidikan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Ketua Dewan Pendidikan, Prof. Yusran, Bu Munawar bin Kajari, Inspektorat Kadis,
dan sejauh saya di Dewan Pendidikan yang saya hormati. Sebenarnya saya tidak ingin berkomentar. Saya tidak tahu mau berkomentar seperti apa. Karena yang dibicarakan ini, apa yang diungkapkan Pak Saharin bahwa ini sudah persoalan lama. Dia kayak klasik di dunia pendidikan. Soal pungli, soal jasa, soal apa. Pokoknya yang paling pintar bikin masalah itu di pendidikan, dan dia juga yang paling pintar menjawab. Di pendidikan itu. Iya. Dan tidak terlepas juga, dan cocok apa yang disarankan oleh Pak Prof Yusran bahwa ini bisa diputus mata rantai karena sudah membudaya, Pak. Bahkan tidak menutup kemungkinan sebenarnya gagasan-gagasan ide-ide seperti ini lahir dari DPR, Pak. Komisi yang terkait. Iya, saya 10 tahun Pak pernah menjadi ketua komisi D. Jasa lahir juga dari situ. Taktik, cara, strategi, memungut apa dan semua itu. Jadi akhirnya kalau bahasa seperti dunia pendidikan sudah kayak mengarah kepada budaya. Tetapi ini kan merusak, harus diputus. Nah, ada tadi strateginya Pak Prof Yusran, dia mengganti. Kalau terlalu lama di situ, nah itu memang agak repot. Itu. Saya apa ya? Untuk kepala-kepala sekolah itu ada jalan itu. Ada klasifikasinya, SD, SMP, SMA terbagi dua klasifikasinya juga, ada SMA, ada SMK. Kenapa beda jumlah? Karena SMK banyak proyeknya. Macam-macam ini sudah membudaya betul. Sehingga memang perlu ketegasan dari Ibu Kadis, wali kota untuk memutus ini. Ada regulasi pergantian apa. Karena kalau terlalu dibahas juga Pak ke permukaan, tidak ada tindakan, ini rawan jangan sampai mengarah kepada persoalan-persoalan politik. Digiring kepada persoalan politik. Baik. Itu lagi. Repot lagi kita Pak jawabnya. Nah, lalu Ibu Kajari, saya kira sudah perlu. Ini kan sebenarnya sudah semacam ada laporan ini. Dengan GD begini sudah bisa kita nyatakan semakin ada laporan, banyak masalah yang sudah diungkapkan. Bisa diusut saya kira. Itu ada tindakan. Berikut Ibu Kadis saran tugasnya Dewan Pendidikan tahun 2022 ke depan. Ke depan. Ya. Kita mau tambah program pelatihan yang membuat apa itu? Jurnal. Kenapa aja daripada menggunakan jasa? Ya. Rekomendasikan ke dinas. Oh, rekomendasikan ke dinas. Membuat, memang tidak bisa, harus pintar dulu bikin begitu. Saya kira cuma itu. Jadi yang butuh ditulis oleh Prof Yusran ditindaki. Karena begini Pak, mohon maaf ini Pak, dekat-dekat dan sampai ada yang lagi turun, ada yang kayak kan sekarang LSM juga tambah muncul. Wah, LSM pendidikan, LSM apa ini? Tiba-tiba bikin demo lah, bikin apa lah, macam-macam gitu. Jadi memang harus ada ketegasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kita beri aplaus untuk semua pembicara dan Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ketua Dewan Pendidikan, Ibu dari Kejari, Ibu dari Inspektorat, Bu Kadis, Prof. Kati Mahli. Ada beberapa hal yang saya tarik di kesimpulan di sini. Yang pertama, memang sebenarnya selama ini ada pungli juga tersembunyi, tapi tidak ada laporan ke pihak cyber pungli. Kemudian yang kedua, tadi dijelaskan bahwa sebenarnya banyak titik-titik rawan pungli di pendidikan sudah diungkap tadi, ada kenaikan pangkat, ada BPDB, ada blok rent, dana bos dan sebagainya. Itu merupakan titik-titik yang harus sebenarnya diputus di situ.
Kemudian yang berikut, ya ini tadi menarik, harus ada perbarui tim penilai itu, penilai angka kredit khususnya. Kemudian ada pelatihan-pelatihan yang harus diberikan kepada teman-teman guru untuk bisa punya kompetensi yang bagus untuk seperti ini ya, bisa mandiri ya. Saya takut plagiat ini. Karena kemudian yang terakhir, saya kira memang perlu juga penanaman integritas, penanaman karakter ke penyelenggara pendidikan ini ya. Nanti Bu Kadis ini bekerja berat ini untuk menangkap integritas ini bukan Ista. Iya, saya kira itu, dan akhirnya saya persilakan dengan hormat saya persilakan kepada Pak Ketua untuk menutup acara sesi ini kita di sesi ketiga ini. Dengan hormat saya persilakan. Iya Prof, kalau saya tugas ini membuka dan menutup. Agak relatif ringan Prof. Tapi sebelum saya tutup, izinkan saya mungkin di konklusinya, kesimpulannya dari diskusi kita, bahwa isu ini bukan hal tabu yang tidak perlu kita diskusikan, bukan isu ini perlu kita diskusikan bersama. Tujuannya adalah supaya lembaga pendidikan kita betul-betul ada yang berubah. Setidaknya dengan diskusi kita yang di hari ini, kalau ingin bersiap ke insan pendidikan, maka ada kewaspadaan ya, bagi praktisi pendidikan, apakah itu guru, ya, pejabat struktural dinas pendidikan, ini bisa menjadi koreksi dan waspada kehadiran kita supaya tidak bermain-main. Apalagi di era digital sekarang Pak, orang mudah memviralkan, dan kita tidak mau instansi lembaga pendidikan kita tercoreng hal-hal yang seharusnya menjadi penjaga moral, karena dia akan mencetak kader-kader unggul SDM kita. Saya kira itu. Terima kasih kepada para narasumber kita. Istimewa ada Prof. Yusra. Prof. Yusra akan disibukkan karena akan ada lelang untuk kelompok jabatan pos, dan hanya titip samping kanan kita Prof. Kadang yang mau main. Jangan tinggalkan Pak. Rekomendasi BUT menentukan ya. Terima kasih yang mewakili Kejaksaan Negeri Makassar. Salam hormat sama Ibu Sundari. Ibu Sundari ini letting dengan Ibu Nelma. Ibu Kadis Pendidikan. Jadi tim di Fakultas Hukum Unas. Terima kasih para senior di Dewan Pendidikan. Mohon maaf Bu Nelma, kita harus bermitra terus. Ya, waktu Bu Nelma tidak di dinas pendidikan pun Bu Nelma ini bagus kita kemarin diskusi. Ya, insya Allah di 2022 kegiatan-kegiatan ini kita tingkatkan. Tujuannya satu, tujuannya kita ingin pendidikan kita baik di masa yang akan datang. Terima kasih dan ucapkan alhamdulillah alamin. FPD tutup dengan ini. Saya dulu nih maaf sama kontrak. Saya bilang Prof. Semua warna. Sebenarnya setelah menyebut tadi namanya Pak Ali Budi, saya sudah bisa dekat-dekat pungli ini.